Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Riansyah. Saya Mbak Najwa. Saya Muhammad Afrizal. Di sini kami akan membahas beberapa materi tentang pertumbuhan wilayah. Simaklah video berikut. 1. Makna dan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. 2. Teori pertumbuhan wilayah. Teori pertumbuhan wilayah ada 5, yaitu sebagai berikut. 1. Teori Resources Endowment. Teori ini ditemukan oleh Harper Farlow dan London Muji 1161. Dalam tulisannya, Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth, mereka menjelaskan bahwa perkembangan wilayah di Amerika Serikat berlangsung dalam 3 tahap, yaitu 1. Pertanian, 2. Tahap pertambangan, dan 3. Tahap pelayanan desa. Pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan memproduksinya untuk keperluan nasional dan ekspor. Kegiatan ekspor akan memperluas permintaan dan efek multiplier yang berpengaruh pada dinamika wilayah. Ciri sumber daya yang baik adalah 1. Mensupport produksi nasional, 2. Memiliki efek backward dan forward link kagel yang luas, 3. Efek multiplier, yaitu kemampuan meningkatkan permintaan produksi barang di asal wilayah. 2. Teori export base atau economic base. Teori ini dikembangkan oleh Douglas C. North pada 1964 dan merupakan perluasan dari teori resources endowment. Teori ini mengatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pertumbuhan wilayah karena sektor ekspor dapat memberikan kontribusi penting tidak hanya kepada ekonomi wilayah, tapi juga ekonomi nasional. Wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi akan menarik investasi dan tenaga kerja. Syarat utama bagi perkembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, adanya aliran barang, modal, teknologi antar wilayah dan wilayah dengan negara lain. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini ditemukan oleh Harry W. Richardson 1973 dan bukunya Regional Economic Growth. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah tergantung pada 3 faktor, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Selain faktor tadi, teori ini menekankan pentingnya perpindahan atau mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal antar wilayah dan antar negara. Pola pergerakan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. 4. Teori baru pertumbuhan wilayah. Teori ini percaya pada kekuatan teknologi dan inovasi sebagai faktor dominan pertumbuhan wilayah. Kuncinya adalah investasi dalam perkembangan sumber daya manusia dan research and development. Teknologi yang tinggi dan inovasi yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas adalah syarat meningkatnya pertumbuhan wilayah. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi 2 sebagian besar, yaitu 1. Faktor ekonomi, meliputi sumber daya alam, akumulasi, modal, dan kemajuan teknologi. 2. Faktor non-ekonomi, meliputi faktor sosial seperti pendidikan budaya, faktor manusia, dan faktor politik dan administrasi. 5. Teori pertumbuhan wilayah perspektif geografi. Pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh faktor internal wilayah dan faktor eksternal. A. Unsur internal atau intra-regional terdiri dari sumber daya alam, sejarah, lokasi, agen perubahan, dan pengembalian kebijakan. B. Unsur eksternal interregional terdiri atas instalasi dengan wilayah lain dan posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah, yakni sebagai berikut, yang terdiri dari 1. Sumber daya alam atau SDA, 2. Sumber daya manusia atau SDM, 3. Lokasi, 4. Fasilitas penunjang, 5. Sosial budaya, 6. Topografi, dan yang terakhir ialah industri. Selanjutnya ialah terbentuknya pusat pertumbuhan wilayah. Merupakan proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria kualitas dan kuantitas melalui penggabungan dan penggolongan beberapa wilayah. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ciri yang harus dimiliki oleh pusat pertumbuhan antara lain adalah adanya efek penggandaan atau multiplier effect, 2. Memiliki eksternalitas ekonomi tinggi, 3. Terdapat beragam aktivitas, 4. Terdapat aglomerasi, 5. Membentuk hubungan atau linkage ke depan dan ke belakang. Pengaruh pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth pole
adalah suatu wilayah atau kawasan pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan pusat pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Wilayah terhadap daerah di sekitarnya meratakan pembangunan wilayah dan hierarki pusat pertumbuhan. Hierarki pusat pertumbuhan ada 3 disebut hierarki 3 atau K3, hierarki 4 atau K4, hierarki 7 atau K7.